Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat malam ini. Kami tahu kesaksian menjadi kekuatan bahwa kami pasti melihat semuanya itu indah pada waktunya Tuhan, karena senyatanya masalah itu hanya waktumu saja Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita, ya tetap semangat ya. Kita percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu senyatanya hanya sebatas sejauh waktunya Tuhan ya. Tadi sebelum saya khotbah, saya mendengar ada orang yang akan bersaksi. Dia bilang, Bu, nanti kapan saya bersaksi boleh? Saya tanya, saksi apa? Saya tanya. Terus dia bilang, iya Bu, saya itu dapat berkat. Ternyata hari itu dia sudah dalam keadaan ya di ambang batas, uangnya sudah minus. Harapan dia, order satu-satunya itu supaya di order itu goal gitu ya, bisa menang gitu. Ternyata orderan itu malah dibatalin. Akibatnya ya kecewa sih ya karena uang sudah tinggal nipis. Tapi ibu ini berjalan dengan iman. Dia bilang gini sama suaminya kalau nggak salah. Kita percaya pasti nanti ya Tuhan kasih order yang jauh lebih besar. Nah, percaya ndak percaya pada suatu kali ketika dia berapa hari kemudian dia pergi kemana gitu, tiba-tiba datang orderan ndak tahu dari mana. Orderan itu bisa datangnya lipat-lipat-lipat yang di cancel itu. Akibatnya dia bisa bayar hutang, bisa bayar kebutuhan sesuai waktunya. Nah, makanya hari ini jangan takut ya. Malam ini saya akan berkhotbah. Masalah itu hanya sejauh waktunya Tuhan. Yang pasti, kalaupun berlambat-lambat kelihatannya, kalaupun kelihatannya kok Tuhan itu lelet gitu ya, kok Tuhan tidak segera menolong. Banyak penawaran mungkin. Ayo ke Gunung Keramat. Di situ bisa tolong hidupmu secara tokcer luar biasa. Sekali lagi, jangan pernah menerima penawaran itu. Nanti kalau saudara terima penawaran dari Gunung Keramat, malah bayar harga ya. Malah bayar harga, malah nanti susah payah menambahi. Percayalah, Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Berarti Tuhan itu pingin saudara dan saya bukan hidup dalam kekurangan kok. Kita semua pasti hidup di dalam berkatnya Tuhan yang berlimpah. Sabar malah dapat lipat. Ibu ini sabar malah dapat orderan lebih lipat-lipat dari yang mengecewakan. Kenapa? Karena Tuhan yang saudara saya sembah itu Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Ya, kelihatannya mengecewakan. Mungkin hari ini kita semua menantikan waktunya Tuhan tuh kayak kita kecewa. Tapi jangan pernah takut, nanti hasilnya pasti tidak akan pernah mengecewakan. Jadi masalah jangan pernah menggoyahkan iman kita walaupun terlihat Tuhan berlambat-lambat, sebab percayalah Tuhan tidak akan pernah terlambat tapi on time. Nah, kita baca dulu di Pengkhotbah 1, Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2 ya. Pengkhotbah 3 ayat 1, 2 dan 4. Kita baca terlebih dahulu sebagai ayat pembuka ya. Kita lihat kesaksian Bu NN tadi luar biasa. Kita percaya kalau bukan karena kasih karunia ya nggak mungkin bertahan itu bisa kuat menghadapi semua. Kita hari ini bisa kuat itu hanya karena apa? Karena kita itu mengandalkan Tuhan. Coba kalau kita nggak punya Tuhan, nggak ada orang yang kuat. Orang dunia pada tumbang semua, kita malah terbang ya seperti khotbah saya. Dunia ini lagi tumbang loh satu persatu. Orang-orang yang kaya ngadepi realita hidup yang nggak gampang tumbang semua ya. Saya dengar ada orang yang nyebut nama suatu kali, dia bilang gini, kamu kenal ya nama seorang pengusaha ini? Iya, saya kenal. Saya bilang gitu, kamu tahu sekarang hidupnya tragis. Kenapa? Sampai nggak punya rumah ya, sampai semua asetnya sudah
dijual, itu pun belum bisa membayar hutang-hutangnya semua. Ternyata malah minus. Kasihan juga sekarang katanya suaminya itu terpuruk stres, cuman mengurung diri di kamar, nangis kayak menyesali keadaan. Sampai istrinya juga ikut-ikutan stres, anak-anak juga stres. Saya cuman ngomong, ya istrinya harus bangkit, karena kalau seisi rumah stres, siapa yang bisa menjadi tiang? Nggak ada jalan lain selain kita hari-hari ini, cuman tunggu waktunya Tuhan kok. Kalau Tuhan sudah menyatakan waktunya, tinggal membalik telapak tangan. Nah, yuk kita baca. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi memang hidup ini ada masa dan waktunya Tuhan. Memang hari-hari ini kalau kita masih dalam keadaan masa-masa yang sulit, ya jangan takut. Karena memang ada masanya, ada masa sulit, ada masa di mana Tuhan memberikan kita kemudahan, ada masa di mana waktunya kita ngalami keuntungan yang besar, ada masanya kita juga ngalami keadaan penjualan yang lagi minus, ya kan? Dua, ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, tabur tuai, ya, meninggal, lahir, waktu tabur tuai, ada waktu untuk menangis, lompat ayat keempat, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Semua itu ada waktunya. Kita semua hari-hari ini jangan pernah takut ya, bahkan lompat di ayat 11 kalau kita baca Pengkhotbah 3 ayat 11. Apa yang dikatakan? Tuhan mengingatkan saudara malam ini, masalah itu hanya sebatas waktunya Tuhan. Mau lagi musim masanya kita paceklik, mau masanya kekeringan, masa di mana kita ngalami padang gurun, suatu kali masa waktunya Tuhan itu akan terjadi juga. Nah, waktunya Tuhan itu di Pengkhotbah 3 ayat 11, bahwa masa-masa yang sulit, masa sukar, ya, waktu yang dimana kita kehilangan pekerjaan, kehilangan omset, kalah dalam tender, kehilangan yang namanya cinta suami, tapi pesan Tuhan malam ini jangan takut. Pengkhotbah 3 ayat 11 jadi pegangan kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Alkitab sudah berkata, manusia mau sehebat, sepinter apapun, sejenius apapun, Alkitab sudah berkata, tidak ada yang bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa kita stres? Karena kita berusaha menyelami apa yang terjadi dalam hidup kita dari awal sampai akhir. Makanya kita stres hari ini. Tapi Tuhan berkata, nak, segala sesuatu itu ada masa dan waktuku. Jangan takut. Kalaupun hari ini aku izinkan engkau mengalami masa untuk menangis, suatu kali yakinlah, waktuku, maka aku akan berjanji membuat segala sesuatu yang indah. Yang nangis-nangis, ndak nangis lagi. Wong dibuat indah. Yang paceklik, ya ndak paceklik lagi. Panen. Ada masa menabur, ada masa menuai. Ada lahir, ada meninggal. Ya, ada waktunya kita menangis, ada waktunya tertawa. Ada waktunya meratap, ada waktunya menari. Hari-hari ini jangan pernah takut. Kita semua ini lagi dalam masa penantian, hanya menunggu waktunya Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan, seperti Ibu NN, Ibu yang tadi, ya, begitu dalam keadaan sudah tidak punya uang, satu-satunya orderan di-cancel, kecewa. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, siapa yang bisa menggagalkan? Ibu ini bilang gini, saya ya bingung orderan dari mana kok bisa datang lipat-lipat. Nah, kenapa? Kita bingung karena kita tidak bisa menyelami pekerjaannya Allah, suka-sukanya Tuhan. Makanya kita hari ini jangan stres karena kita tidak bisa menyelami. Kenapa ya ada order
satu-satunya, cancel lagi. Kenapa sih kok Tuhan tidak memperlancar? Ternyata kita tidak bisa menyelami pekerjaan Allah, tapi Tuhan berkata, kamu memang tidak bisa menyelami apa yang aku kerjakan saat ini. Tapi kamu harus tahu bahwa aku sedang membuat segala sesuatu yang ndak enak itu, yang ndak baik, menjadi indah pada waktunya. Makanya masalah itu hanya sebatas waktunya Tuhan. Begitu waktunya Tuhan, mau masalahmu serumit apapun, Tuhan itu tetap sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, ada 3 hal yang saya akan bahas ya. Jadi hari ini jangan takut, masalah punya batas waktu. Tapi Tuhan ndak punya kuasa yang bisa dibatasi. Masalah ada batasnya, tapi Tuhan ndak bisa dibatasi. Masalahmu boleh babak belur, ancur Bu Eli, tapi Tuhan ndak bisa dibatasi kuasanya untuk memulihkan yang ancur, yang babak belur, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sudah, itu dipegang. Saudara percaya semuanya hari-hari ini kita menghadapi masalah, tenang aja Bu, sudah bertahun-tahun, 5-6 tahun, enggak apa-apa. 6 tahun buat Tuhan itu memulihkan, itu hanya membalik telapak tangan. Menurut kita lama, tapi lamanya itu dalam perjalanan menuju semuanya dibuat indah. Makanya sekarang yang membuat kita stres karena pikiran kita bukan indah. Coba mulai sekarang, lihat keadaan saldomu. Saudara mulai taruh di pikiran, akan dibuat indah. Saldonya memang sudah bottom, sudah ambang batas, tidak cukup, serba sedikit. Tapi semuanya akan dibuat indah pada waktunya Tuhan. Nah, 3 hal. Hari ini percayalah, apa yang terjadi itu tidak akan selamanya, karena masalah punya batas waktu. Semuanya pasti punya ada waktunya. Itu tadi Pengkhotbah 3. Untuk segala sesuatu di muka bumi ini ada masanya, ada waktunya. Berarti masalahmu ada waktunya, ndak ada expirednya, ndak jelas. Karena ndak akan selamanya. Yang selamanya itu kuasa Tuhan yang dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya ndak pernah berubah. Tapi masalahmu ndak akan pernah dari sekarang sampai selama-lamanya ndak berubah, ndak saudara. Pasti berubah. Kenapa? Karena kuasa Tuhan sanggup membuat menjadi indah. Berarti masalahmu nanti yang selama-lamanya dibuat indah sama Tuhan. Itu yang selamanya. Yang ndak enak ini ada expirednya. Yuk kita lihat 3 hal. Masalah hanya sejauh waktunya Tuhan. Karena yang pertama, masalah tidak berkuasa menentukan masa depan kita. Itu yang pertama, di Mazmur 30 ayat 6. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Berarti apa? Kalau firman Tuhan berkata sepanjang malam, berarti malam itu tidak selamanya. Mungkin kita hari ini nangis bombay karena Tuhan bilang gini, nak, sabar nak. Ini lagi masa yang malam. Bahkan malamnya yang kamu alami begitu gelap, pekat sekali. Rasanya kamu sampai enggak lihat hari esok. Memang lagi malam pekat. Secara akal kalau orang ada di posisi yang sulit, orang itu lihat masa depannya pasti gelap. Ya, bahkan gelapnya itu gelap, bukan gelap-gelap Bu, gelapnya pekat. Jangan takut, karena firman Tuhan berkata, waktunya Tuhan pasti ada menjelang pagi. Hari ini memang lagi kita ada di dalam malam, ada tangisan bombay. Ndak punya uang tuh tangisan bombay, ditinggal suami tangisan bombay. Iya, dengar berita kanker tangisan bombay. Semua, ya hari ini dengar divonis kanker, divonis surat cerai, divonis rumahmu bakal dilelang bank. Kita lagi ngalami sepanjang malam tangisan bombay. Tapi masalah itu tidak berkuasa menentukan masa depan kita. Karena ada waktunya Tuhan menjelang pagi
diubah Tuhan menjadi sorak-sorai. Itu yang pertama ya. Jadi malam ini jangan sampai kita takut. Siapa yang lagi ngalami tangisan bercucuran air mata, tetap jalani, nikmati, syukuri. Karena itu bukan masa depan kita. Masa depan kita nanti akan melihat sesuatu yang menjelang pagi itu terdengar sorak-sorai. Yang kita dengar hari ini yang sorak-sorai aja. Realitanya, Bu, sekarang ini, Bu, nangis, ndak apa-apa. Tapi yang kita dengar nanti sorak-sorai. Jadi kita mau percaya mana, fakta atau percaya waktunya Tuhan pasti akan tiba. Sorak-sorai ya Bu Eli, jelas. Kalau waktunya Tuhan berjanji membuat segala sesuatu indah, termasuk kita juga akan dibawa sorak-sorai, bukan nangis, karena Tuhan membuat indah. Itu yang pertama. Nanti kita lihat satu persatu. Yang kedua, masalah itu ada batas waktunya ya. Di Mazmur 9 ayat 19, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Berarti masalah itu ada batas yang Tuhan sudah tetapkan, expired. Tidak mungkin loh masalah itu selamanya. Firman yang berkata, nak, bukan untuk seterusnya. Mungkin terlihat orang yang sudah miskin tidak bisa apa-apa. Kok Tuhan tidak tolong-tolong? Bukan Tuhan lupa. Tidak akan pernah seterusnya dilupakan. Tidak akan pernah selamanya harapanmu itu tidak akan terlihat. Sekarang ini engkau tetap jangan berhenti berharap karena harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 juga berkata, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Berarti jangan berhenti berharap. Hari ini jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Karena masalah itu ada batas waktu yang akan ditentukan oleh Tuhan. Saudara dan saya hari ini memang lagi ngalami sengsara, miskin, ndak bisa apa-apa. Tapi ini ndak seterusnya, nak, ndak selamanya. Aku loh berjanji membuat segala sesuatu indah. Yang miskin akan jadi kaya, yang sengsara akan menjadi orang yang bahagia. Tinggal kita ini mau mempercayai fakta atau mempercayai waktu Tuhan. Kalau kita percaya waktu Tuhan, yang miskin-miskin yang sekarang faktanya miskin, sengsara, menderita, ya karena masalah suatu kali ini bukan selamanya. Karena waktuku tetap membuat segala sesuatu indah. Jadi kita mau percaya fakta atau mau percaya waktunya Tuhan. Kalau percaya fakta, ya hidup kita miskin terus. Ya kalau kita percaya fakta, ya sengsara terus. Tapi kalau kita percaya waktunya Tuhan, maka kita tetap percaya dan tetap berharap. Percaya berharapmu itu tidak pernah sia-sia, tidak pernah hilang. Suatu kali kalau Tuhan aja berkata tidak selamanya, kenapa kita berpikir selamanya? Kita sendiri yang melebihi Tuhan, membesar-besarkan masalah. Orang kalau sudah dalam keadaan sengsara itu biasanya berpikir negatif. Sementara kita harus berpikir positif. Makanya harus makan firman. Setelah firman direnungkan, ditelan, dilakukan supaya kita hari ini tidak stres. Yang ketiga yaitu masalah itu saudara, bukan kegagalan. Kita merasa kalau masalah belum selesai, kita orang yang malang, kita orang yang sial, kita orang yang gagal. Tapi masalah itu bukan kegagalan. Senyatanya panjang pendeknya masalah itu suka-sukanya waktunya Tuhan. Kalau kita hari ini ngalami masalah belum selesai-selesai, Amsal 24 ayat 16 berkata,
Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Makanya kalau tiap khotbah saya selalu ngomong ibu-ibu, bapak-bapak, jangan suka membandingkan hidupmu dengan orang dunia. Kok enak, orang berdosa kok enak, rezekinya lancar jaya. Senyatanya kita tahu kalau faktanya hari ini engkau jatuh 7 kali. Bu, saya sudah jatuh ditimpa tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapur apinya 7. Tembok Yerikonya sudah putaran yang ke-7. Belum roboh-roboh, Bu. Semuanya serba 7. Namun yang dibaca, percayalah, faktamu boleh babak belur, bonyok, berdarah-darah, ya. Babak belur, bonyok, berdarah-darah faktanya. Kalau orang 7 kali orang benar jatuh, itu berarti fakta yang ada di depan matamu sekarang babak belur, bonyok, berdarah-darah. Tapi jangan berhenti sampai di situ, karena masih di koma sama Tuhan. Namun, nak, namunnya itu dibaca. Jangan cuman lihat fakta. Waktuku pasti akan membuat engkau bangun kembali. Sekarang kita mau percaya fakta 7 kali jatuh, babak belur, bonyok, berdarah-darah, atau percaya kepada waktunya Tuhan, ia akan membawa saudara dan saya bangun kembali. Kita mau percaya yang mana malam ini? Jangan pernah takut, jangan pernah berhenti berharap, karena masih ada waktunya Tuhan. Saudara akan lihat bangun kembali, ya. Saudara akan lihat yang miskin sengsara, akan melihat harapanmu itu tidak akan hilang. Orang fasik yaitu roboh pada waktunya, kita indah pada waktunya, kita bangun pada waktunya. Orang berdosa yang tadi yang kita lihat kok enak, itu akan jatuh pada waktunya. Makanya hari ini kita sebagai orang benar, ayo semangat. Jangan terus lihat fakta. Kita ini cuma dalam perjalanan nunggu. Masalah itu hanya sebatas waktunya Tuhan. Yang sengsara miskin semangat karena ndak selamanya. Katakan ndak selamanya. Kasihan deh lu ndak selamanya, karena waktunya Tuhan berkata harapanmu ndak akan hilang. Ya, yang pertama tadi kita mau percaya bahwa masalah itu tidak menentukan masa depan. Saudara mau lihat hari ini, mau lihat apa? Yang kita lihat hari ini malam tangisan, atau kita percaya waktunya Tuhan sanggup mengubah tangisan menjadi sorak-sorai, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yuk kita lihat satu persatu. Hari ini masalah tidak berkuasa menentukan masa depan. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menabur, ada waktu menuai, ada waktu menangis, ada waktunya bersorak, ada waktu meratap, ada waktu menari, ada waktunya berjuang, ada waktunya menikmati kemenangan. Kita lagi berjuang ini. Saudara tahu perjuangan kita ini cuman memperjuangkan, bukan cari solusi. Salah saudara, ya. Iman tanpa perbuatan mati. Seringkali kita mengartikan perbuatannya itu cari pinjol, cari hutangan, ya. Kita tabrak sana, tabrak orang kaya. Bukan. Iman disertai perbuatan adalah hidup. Perbuatannya itu harus percaya dengan segenap hati. Kalau hari ini imanmu diberkati, perbuatan orang diberkati, itu gimana? Ya tetap tenang, ya tetap percaya, ya tetap hari ini sukacita. Itu perbuatan yang harus menyertai iman, baru hidup. Tidak mungkin orang beriman
tanpa didukung dengan percaya segenap hati, nggak akan berbuah apa-apa. Makanya hari ini kita ini lagi berjuang. Yang diperjuangkan itu apa? Mempertahankan iman ndak goyah itu ndak gampang loh. Hari ini banyak. Saya itu banyak mendengar orang-orang yang dulunya on fire dalam Tuhan. Waktu belum ada badai masalah, mereka itu semangatnya luar biasa. Tapi hari ini mereka diuji dalam dapur api yang ndak mudah, volumenya 5, 6, 7. Mereka mulai kecapean, mereka mulai marah sama Tuhan, mereka mulai tawar hati, sehingga imannya tidak disertai perbuatan. Makanya melihat hasilnya bukan yang hidup tapi mati, rohaninya mati, ya buahnya mati, apalagi karakternya mati, semuanya mati, hasilnya juga pasti akan mati. Tapi kalau hari ini kita berkata, aku tahu bahwa sepanjang malam, aku ini ada dalam sepanjang malam, tapi aku percaya itu tidak menentukan hari esokku. Hari esokku ya waktunya Tuhan, pasti sorak-sorai. Pasti ada waktu di mana aku hari ini akan melihat tangisanku, ratapanku. Kalau kita hari ini berjuang, nanti suatu kali yang lagi berjuang bertahan di masa sukar hari ini, yakinlah bahwa saudara dan saya akan menikmati kemenangan. Jangan takut ya, tidak menentukan masa depanmu. Apa yang hari ini engkau tabur suatu kali pasti ada yang kita tuai ya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menabur. Hari ini jangan takut. Siapa yang lagi dalam keadaan susah, sesak, kita lihat nanti suatu kali semua itu akan diubah sama Tuhan. Waktunya Tuhan sedang on the way semuanya. Kita ini kan lagi menuju waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ya, kalau waktunya kita ya kita maunya cepat. Tapi kan semua menuju waktunya Tuhan. Saudara yang lagi bangkrut, enggak apa-apa. Saudara mungkin hari ini ekonomimu sulit, enggak apa-apa. Jalani aja. Wong semuanya menuju waktunya Tuhan, takut apa? Lah waktunya Tuhan kan akan dibuat indah pada waktunya. Akan bangun kembali. Orang fasik yang roboh. Orang fasik akan jatuh. Nah kita bangun, kita melihat yang indah, kita melihat kemenangan. Jangan takut, itu waktunya Tuhan. Waktu nabur, waktu nuai. Ya. Nah berikutnya yang kedua. Kita akan baca bagaimana masalah itu ada batas waktunya, expired. Ya, kalau saudara lihat tidak seterusnya, berarti juga masalah juga tidak akan melampaui kekuatan. Yang pertama, masalah itu boleh menyerang, tapi tidak boleh tidak menentukan akhir cerita kita. Akhir cerita kita suatu kali pasti happy ending selamanya. Tangkep ya, saudara kalau hari ini lagi ngalami kemiskinan, sengsara, jalani aja. Memang ini bagian dalam hidup pikul salib. Nggak ada pikul salib itu nyaman, enak. Nggak, pasti penderitaan, sengsara itu jadi satu paket. Tapi paketnya Tuhan itu suatu kali akhir cerita kita tetap happy ending. Karena bukan selamanya. Mungkin yang kedua juga, sengsara miskin boleh datang. Tetapi tidak menghalangi janji Tuhan akan digenapi. Makanya jangan takut. Kalau berbicara waktunya Tuhan, kita happy ending, kita melihat janjinya Tuhan digenapi. Yang ketiga, masalah boleh membawa hidup kita ke bawah arahnya, tapi tidak menutup kita ke atas, jadi kepala. Itu sudah jaminan mutu jadi kepala. Makanya tiap kali khotbah, kalau saudara ingat khotbah saya selalu ditutup dengan 3J hidup kita. 3J itu apa Bu Eli? Yang pertama itu adalah janji Tuhan. Yang kedua itu adalah jalannya Tuhan. Yang ketiga jaminan mutu. Jadi kepala itu tadi. Mau dibawa ke bawah, suatu kali hidup kan kayak jet coaster. Nanti arahnya akan dibawa ke arah kepala. Itu jaminan. Jangan takut, janji Tuhan. Ya, ndak ada masalah yang bisa menghalangi janji Tuhan. Ndak ada hidup yang arahnya ke bawah bisa menghalangi jaminan Tuhan dibawa ke atas. Ndak ada masalah yang bisa hari ini menentukan hidupmu set ending, ndak ada saudara. Hidup kita itu pasti
pasti dibawa Tuhan menuju janjinya Tuhan ya, yang namanya janji jaminan jalan keluarnya nanti pasti happy ending. Kalau waktunya Tuhan happy ending, lihat janji Tuhan, lihat jaminan. Wow, siapa yang enggak mau? Tenang, realitanya miskin loh Bu Eli sekarang, sengsara. Enggak apa-apa, tenang aja. Kan Tuhan sudah bicara, enggak selamanya orang miskin dilupakan, enggak selamanya hilang harapan orang sengsara. Suatu kali yang Tuhan janjikan, semua miskin sengsara itu ndak menentukan hidupmu set ending, ndak happy ending. Bahkan ndak menghalangi janji Tuhan, ndak menghalangi saudara arah hidupmu dibawa ke atas menjadi kepala. Sekalipun hari ini kau di bawah, tetap nikmati. Apapun yang terjadi, semakin saudara bisa menikmati hidup yang ada di bawah. Suatu kali Tuhan akan membawa kita nanti ke atasnya akan luar biasa. Semakin kita bersungut-sungut saat ada di bawah, ya, kita semakin tidak lihat loh nanti waktunya Tuhan membawa kita ke atas. Tenang aja, kita semua lagi on the way. Makanya jangan takut ya. Yang terakhir, nah bagaimana masalah bukan kegagalan itu tadi. Karena 7 kali orang benar jatuh pasti bangun kembali. 7 kali kesuksesan orang fasik pasti roboh dalam bencana. Sudah roboh masih ada bencana, berarti berlipat-lipat loh bayar harganya. Sementara kita bangunnya bangun kembali, berarti ada pemulihan 2 kali lipat. Kalau kembali sukses, kembali bahagia, ya, kembali diberkati, kembali rumah besar, kembali penjualan besar, kembali apalagi pabrik besar, toko besar, kembali lagi penghasilan besar. Semuanya dikembalikan, saudara. Tenang aja, tidak ada sesuatu yang Tuhan hari ini izinkan terjadi dalam hidupmu, tidak ada pengembaliannya. Semuanya pasti bangun kembali. Tapi orang yang kita lihat kok enak ya, orang nyakiti kita gemuk segar. Orang bawa uang kabur uang kita, hidupnya diberkati. Tapi mereka lupa bahwa firman Tuhan berkata akan roboh dalam bencana. Makanya 7 kali orang dunia itu suksesnya 7 kali lipat, kayanya 7 kali lipat. Kalau dia ndak hidup takut akan Tuhan, suatu kali pasti waktunya Tuhan roboh dalam bencana. Sementara kita bangun di dalam kesuksesan kembali. Enak ya? Enak mana saudara? Enak orang benar. Pasti bawa bangun kembali sukses, bawa kembali bangun bahagia. Kita lagi on the way. Lihat yang kembali-kembali. Tenang, tenang. Yang hari ini masih bokek itu nanti kembali. Yang hari ini omsetnya turun nanti bakal on the way-nya kembali. On the way-nya orang benar itu kembali. Jangan takut. Hari ini rugimu besar, kehilanganmu besar, rasa sakitmu besar, kehilangan, kerugian, kesakitan tuh semua ndak enak. Iya, mungkin ini 7 kali lipat loh. Tapi jangan takut, nanti kembalinya lebih dari 7 kali lipat. Karena semua yang kembali itu berarti kembalinya itu masih ada plus bonusnya Tuhan. Karena Tuhan tidak mau berhutang atas setiap jeripaya orang benar. Nah, kita lihat. Kadang-kadang kalau kita sudah 7 kali, saya sendiri waktu masuk tahun ke-7, melihat keadaan makin kacau balau, saya berpikir seperti ini. Kita ini sudah lama berdoa di tengah masalah. Apakah saya ini salah berdoa? Seringkali saya merasa bahwa ketika masalah saya belum selesai, saya merasa bahwa saya adalah orang yang gagal. Ya, sampai mikir Tuhan salah saya ini apa itu. Kita sudah lama dalam ruang tunggunya Tuhan. Kita merasakan gagal kan, sampai kita mikir dosa saya ini apa, kurang apa loh Tuhan. Ya, saya ini apa salah berdoa. Bahkan kalau kita sudah lama berharap, pengharapan itu belum melihat hasil yang terbaik, masih mengecewakan. Kita berpikirnya negatif. Apakah Tuhan peduli dengan saya? Kita merasa bahwa masalah itu adalah kegagalan. Senyatanya kita tahu bahwa masalah itu adalah suka-sukanya Tuhan dipulihkan. Kalaupun kita sudah lama dalam ruang tunggunya Tuhan, berdoa, sudah puasa,
kita sudah berdoa pagi, siang, malam, bahkan kita sudah berharap tiap hari, tolong toh Tuhan rumah tanggaku pulihkan, ekonomiku pulihkan. Mungkin kita belum terjadi. Jangan merasa jadi orang gagal, karena waktunya Tuhan nanti akan melihat kita pasti akan bangun kembali. Kita bukan orang yang gagal dalam berdoa. Kita bukan gagal hari ini dengan kesalahan kita. Kita bukan gagal Tuhan tidak peduli dengan saudara. Tapi senyatanya kita hari-hari ini adalah orang yang sukses dengan masalah. Karena nanti waktunya Tuhan hari ini tidak ada sesuatu doa yang tidak berbuah, saudara. Doa-doamu itu seperti benih yang nanti suatu kali hasil doa itu 7 kali lipat juga loh nanti hasilnya. Lah kalau jatuhnya 7 kali, bangunnya ya nanti 7 kali. Kan Tuhan tidak mau berhutang. Waktu saya baca firman ini, saya bilang gini, Tuhan, kalau 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, saya tanya sama Tuhan, berarti bangunnya juga 7 kali ya Tuhan. Katanya Tuhan tidak pernah berhutang. Jeripayamu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Berarti kalau bangun nanti bangunnya 7 kali. Doamu nanti, doa-doa kita yang selama ini kita pikir kok tidak ada jawaban. Wow, punya kuasa 7 kali lipat. Ya, mungkin selama ini kita tunggu di ruang tunggunya Tuhan. Kita melihat kok tidak ada hasilnya. Apakah kita berdosa? Ternyata enggak. Nanti hasilnya juga 7 kali lipat. Bahkan pengharapanmu nanti lihat pengharapan itu tidak mengecewakan juga 7 kali lipat semuanya. Jangan takut. Makanya hari ini jangan pernah menyerah ya. Hidup saudara dan saya yakinlah hanya sebatas waktunya Tuhan. Jangan pernah merasa gagal. Suatu kali semua yang jatuh akan bangun kembali. 7 kali orang benar jatuh, bangun kembalinya nanti juga lihat hasil 7 kali lipat. Tenang aja, semuanya pasti akan dibuat lipat. Ya, mungkin lipat 1, lipat 2, lipat 3. Saya bukan Tuhan, tapi yang pasti kalau bangunnya bangun kembali, bangunnya dengan pelipat gandaan. Ayub aja Tuhan tidak mau berhutang. Bahkan bukan hanya 2 kali lipat loh kalau Ayub. Bayangin kalau bisa hidup bahagia sampai 4 keturunan. Bukan 2 kali lipat lagi. Sampai 4 keturunan itu berlipat-lipat, saudara. Makanya malam ini baca quote yang terakhir. Ya, jadi 3 hal. Masalah itu tidak menentukan masa depan. Karena segala sesuatu ada waktunya. Kalau saudara lagi dalam tangisan Bombay, nanti waktunya Tuhan, ya itu akan membawa saudara sorak-sorai. Ya, masalah itu ada batas waktu yang ditentukan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang gini, selesai, yang miskin sengsara itu nanti akan melihat ya bagaimana kehidupannya akan berubah. Yang selesai akan melihat happy ending, janji Tuhan, ya semuanya dibawa jadi kepala. Bahkan yang ketiga, masalah itu bukan kegagalan. Yuk kita baca 1, 2, 3. Masalah bukan penentu hidupku dan kesuksesanku, sebab masalah itu ada batas waktunya, ya. Tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas memegang hidup saudara dan saya. Jangan batasi kuasa Tuhan hanya karena saudara tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Makin panjang proses hidupmu, waktunya Tuhan nanti digenapi, makin luar biasa hasil akhirnya. Saudara akan lihat kebangunan kembali, rumah tanggamu dibangun kembali. Tuhan Yesus memberkati. Ya, nanti kita mau berdoa buat bangsa negara kita, karena besok orang-orang mulai takut. Ada isu-isu ya di Jakarta, katanya saya dengar sudah mulai rame, demo dan sebagainya. Malam ini kita sempetin waktu ya, kita mau minta, kita mau berteriak sama Tuhan supaya besok demo itu kalaupun ada berakhir dengan damai.